Ya mungkin kalau kalian pengen ngelepasin Atlas ya jawabannya mungkin Valentina ya kan. Kayak Fatalingnya bisa pindah. Atau hero-hero yang memang bisa tangkap dia nih biar cepat jadi satu. Ya, counter setup juga menarik sih kayaknya buat Atlas sebenarnya. Selain yang sempat disinggung tadi sama Omawa kan kayak Valentina. Aku masih penasaran sama Belerik, tapi di roamer loh, jangan lupa ya. Belerik iya jadi XP ya. Karena counter setupnya susah, nanti targetnya beda. Nah kecuali Beleriknya bisa berenang atau pindah jadi pohon gitu. Cepet kan. Kan dia jalan kaki lambat banget. Iya. Ih kayak Omawa lari itu lambat. Loh kok contohnya gitu. Ya, langsung aja contohnya Belerik kan mobilitas rendah karena bisa sih Iya. sprint dikit-dikit ya. Iya. Skill 2 dikit. Iya dikit sprintnya. Oke ada banyak nih ya. Eudora ada, Link ada. Freya apakah masuk dalam prioritas kalau untuk kedua tim ini? Kayaknya boleh deh Freya nih. Ya aku rasa juga itu salah satu hero yang sering dibawakan juga sama Sepat kan. Ya, tapi Tapi Dora. yang aku bingungin sebenarnya balik lagi sih dengan adanya tim Vamos ya. Yang mereka sebenarnya strong banget dengan Pakito. Bahkan Sepat sendiri dikenal dengan Sepakito. Nih mereka ban Pakitonya ternyata. Mereka emang gak mau ngasih ke Kid Bomba. Ya, atau mungkin banyak yang memang cukup panas ya buat di pick tapi Link dan juga Pove ternyata untuk sedikit menjawab Freya meskipun aku tahu itu bukan jawaban buat Freya. Dan ini juga bahkan Freya-nya kita belum tahu nih arahnya kemana. Ya. Freya-nya masih flex, dia masih bisa di gold lane. Dan kalaupun memang di gold lane, Poviusnya bakal jadi agak sedikit off. Karena dia nggak langsung match up lawan Freya-nya. Ya. Kayak ini berarti kayak kita akan melihat Aaron menggunakan hero lain ya. Kemarin kan pakai Link terus kalau nggak salah ya. Ya. Buat si Aaronnya, Hirara. Kan Hirara aja kebuka ya. Benar ada Hirara, makanya ini harus dilihat nih pilot kita. Selalu di trade nggak sih? Karena kalau misalkan udah ban Hirara nih di 2 ban awalnya, pasti nanti Linknya juga ikutan di ban. Nah makanya diadu aja biasanya. Nempel nih udah pasti berdua ya. Cuman sekarang nih yang jadi pertanyaan, Belerik masih belum muncul sampai sekarang. Kemungkinan sekarang sih kalau mau diambil ya. Ketiga ya. Beleriknya ya. Lumayan kan. Atau ambil mid laner dulu nih. Kalau mid lane sekarang siapa Bang Abe? Apakah kayak Gord justru? Paling aman Valir sih sebenarnya. Atau Lilia. Ya Lilia juga bagus di patch sekarang. Dengan adanya Black Shoes itu kayak jadi nyawa kedua dia. Valen oke. Tapi dia memilih yang paling aman ya, Valen. Sama-sama bisa double dash ya nanti ya. Tapi ya minusnya paling kalau misalkan dia ambil ultimate-nya Hirara ya. Dia nggak dapat Meisen-nya, dia dapatnya yang kayak Razu. Yang pasnya. Kipas ya. Dar, gitu doang. Tapi nggak bisa digeser ya, jangan lupa. Iya cuma kipas doang itu sekali. Ya cuma kipas doang. Oke, sekarang kita bakal kembali lagi melihat ke arah banningnya nih. Menutup opsi-opsi. Masalahnya kalau misalnya gold lane masih bisa Freya ya. Jadi barat saya dulu. Ya, dari kemarin juga sudah mulai kelihatan kan Barat di EXP dipakai dengan beberapa tim. Ada yang menang ada yang kalah sebenarnya sih waktu pakai Barat juga. Dan Barat sih bisa jadi badan yang cukup tangguh untuk nge-buying time. Sekaligus untuk menangin sebenarnya dari point retribution kalau memang yang bisa ditelan itu yang pegang retri dari lawannya. Nggak dilihat satu ya. Yap. Ibaratnya juga sama-sama kejam seperti Suppress. Cuma nggak Suppress ingat ya. Karena emang ada yang lebih pasti kayak Kaja atau Franco sebenarnya kalau kita ngomongin soal lockdown. Tapi ya dua assassin ini kan sebenarnya punya immune evac. Yang satunya emang benar-benar lagi dalam keadaan Tempest of Blade. Yang satu kalau misalkan dalam keadaan Infernal Torrent, dia kan benar-benar imun. Ya kecuali kalau misalkan emang dia lagi dalam keadaan Falling Maple ya. Dan dia akan ada efek Immobilize yang bisa dimaksimalkan. Dan mungkin yang menjadi spesial dari Hirara itu sendiri semenjak tidak adanya Barat di sini ya dia akan lebih pede untuk bisa menargetkan front line-nya juga. Nggak perlu khawatir kemakan tiba-tiba ya atau kesemprot. Kalau untuk last band, ini masih mau berputar di sekitar XP side-nya. Ternyata Uranus. Hero badan ya masih. Jadi ekspektasi dari tim Spirit di sini Freya-nya akan ditempatkan di gold lane. XP-nya mereka tutup semua. Wait, Povius pick atas. Jangan bilang ini Povius gold lane, enggak kan? Enggak dong. XP kan harusnya. Ya besar kemungkinan ya XP lah ya. Dan itu kayak mereka mau buat ngejawab antara Freya, Hirara juga kan ngedash. Ya double Minimal dash. bisa dibayang-bayangin lah. Ini perlu band Kari kah? Kari? Untuk match up Freya kalau misalnya emang bener-bener di gold lane. Kayaknya enggak deh. Mending Brody di band. Iya. Cara yang strong ya. Cari yang strong lane. Udah ada Karena- lagi soalnya. Oh atau Harit. Harit juga masih ada. Kita tahu kan Link Harit kan yang paling ideal kan sebenarnya. Ya, Dari bener. zaman dulu kan kayak Isunshin Harit, Link Harit, Hirara Harit gitu. Kayak pokoknya apapun yang bakal jadi salah satu hyper carry di jungle pasti gold laner idealnya tuh Harit. Oke. Belerik dulu tapi ternyata yang mau dieliminasi karena tadi kita kira Belenya bakal ada di pick ketiga ya. Yap.
Jangan lupa loh, ini dari zaman MSC 2025 juga Beleric merupakan salah satu hero yang selalu membawa kemenangan di MCC. Untuk perwakilan teman-teman kita dari EECA. Iya juga ya. Kayak langsung di ban juga. Tapi nomornya apa yang tersisa? Maksudnya dengan gak adanya Atlas, gak ada Beleric. Aku masih mikir di Minotaur juga sih, karena ini emang salah satu hero power dari Sawo. Kalau emang mau main pick off ada Chow. Ya Chow sih, tapi Mino ternyata. Nah, Mino dulu kan. Mino buat Sawo. Ini Dan di naik pick juga buat Sakif. dan secara nggak langsung ini kayak kalau misalkan nanti dari teman-teman tim Famos ada kepikiran untuk main Cloud, nggak bakal bisa online karena ada Minotaur. Ada Despair Storm yang nanti bakal ngeganggu Blazing Duet juga. Ya, langsung cancel ya. Gak bisa full muter-muter gitu. Karena efek knock up yang diberikan. Kalau cowoknya di Famos, masuk nggak? Masih masuk. Hirara Chow agresif banget, bahkan bisa sangat-sangat rusuh untuk ke buff-nya Link. Karena kan mau gimana pun Hirara cuma butuh 2 level ya. Iya. Untuk bisa memenangkan early matchup. Boleh sih. Tapi kalau bisa Zuxinya harus ngimbangin sih. Berarti duo mid-nya harus benar-benar clear cepat. Invade jungle. Hiraranya juga harus follow. Jadi Linknya nggak bisa dapetin level yang keempat. Lagi Melissa akan diupayakan bersama dengan High Loss. Oh, High Jadi Loss. efek combo slow ya. Oh berarti flex nih Om. Iya. Reyanya di EXP ya dan Ya, akan EXP. dipertemukan dengan Povius. Tapi aku suka ada Melissa sih. Karena kemarin doesn't work ya. Sekarang kemungkinan bisa. Bisa lah sekarang. Apa nih? Fighter lagi kah? Atau Harit pick yang paling aman? Harit kayaknya. Yang paling ideal soalnya kan. Iya. Bisa ngedash juga. Oh Cloud. Oh Cloud. Oh kira mau Harit. Oke. Gimana? Famos. Langsung Aku saja dia Famos. nggak pakai jeda loh Aku bawa tim semangat. Team Spirit. Iya. Oke. Karena mau gimana pun kita harusnya melihat ini Minotaur yang nggak bener-bener 100% kejawab nih early game-nya. Bisa. Oke ya. Kalau aku ngeliatnya kan ada Hylos juga. Jadi Hylosnya bisa langsung law and order ke Link. Oh, oke. Ya, butuh Banyak single target juga. banyak skenario yang bisa terjadi sebenarnya ya. Berarti kalau kita ngomongin secara drafting lumayan imbang juga, tapi semua itu bakal ditentukan dengan eksekusi dari para player dan pastinya masih bersama caster kebanggaan APP maksimal kita, Aul dan Pak Pulung. Oh, kenapa Semangat banget ya. kebanggaan? Semangat banget ya, nepin-nepin ini ya. Iya, kenapa kebanggaan? Oke. Oke. Kita menyaksikan match yang berdarah tadi di match pertama. Harus Betul. ada satu tim yang pulang, tapi Iya. ini akan menjadi ajang pembuktian dan siapakah yang akan menjadi tim pertama yang lolos dari grup A ke babak knockout. Beuh. Langsung nih ya. Best of 3 series juga teman-teman. Masih? Ini dua regional yang sangat-sangat jauh terpisah. Iya dong, Malaysia masuknya saya sama EECA. Sama ECA. Cuman ECA kan kita tahu ya. Di kancah internasional mereka top 4 selalu loh. Oke gini loh, tapi kan ini dua jungler termuda yang ada di MSC tahun ini kan. Ya, yang satu 17 tahun. 17. Si Error, 16 tahun si Zaur. Lu 16 tahun lagi ngapain? 16. Heeh. Ini Heeh. main sama kodok. Main di got ya. Main di sawah. Main di sawah. Oke. Tapi ya ini banyak juga sebenarnya yang mengatakan bahwa ya Zaur punya mekanik yang luar biasa, tapi waduh ditabrak. Itu dia Victory Fight tadi masuk udah. Karena dua orang sekaligus. Zakif. Gak banyak HP lagi Zakif. Nggak, harus dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Tapi kita akan ngelihat dari Zakifnya maju lagi. Waduh berantem lagi dan Sawo tadi. Sempat storm dulu dia. Dilompatin lu waduh. Oke, ini dia untuk setelan emblemnya ya untuk Melissa mungkin yang jarang kita lihat. Dengan emblem fighter bersama dengan Puyo Yourself Together dan juga Swift. Ya kan, mencari untuk bagaimana kuat di laning, terus juga dengan flicker ternyata yang dia gunakan. Bukan Inspire, beda ya. Bedakan. Beda, Mas. Iya, dia harus punya escape tambahan lagi ya, karena ya sebenarnya dia punya go away juga kan untuk sebagai self defensive mechanism. Tapi flicker ini memastikan kembali untuk keselamatan dari Natko-nya juga. Sementara itu, Buset bot dah. lane. Lompatnya langsung ke situ ya. Kita pikir tadi ke crabnya loh. Oke, dan sekarang Sepat bertiga in total mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karang dari Kid Bomba, tapi mendadak Zaur mencoba untuk bisa memberikan bantuan. Avengers diaktifkan, Sepat down. Pertempuran terjadi di area XP. Kid Bomba menghilang, masing-masing XP laner udah harus merasakan akibatnya. Dan mereka bersiap untuk bisa rodeo di atas dari Sawo. Yap, wow. Memang cukup dalam tadi untuk Sepat masuk ke dalam outer turret. Dan jangan lupakan ada Dark Wave yang mengganggu. Tapi Famos
Mereka punya backupan yang cukup cepat juga dan akhirnya mengungguli dari segi poin kill dan sekarang bakal jadi poin lagi untuk di Turtle. Oke, ini dia Zakif. Bonyok dia, tapi Turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh Error dan mereka pun mundur. Yap, langsung dibentangkan ya. Growspad away untuk melarikan diri, nggak mau mengalami kerugian lagi setelah Turtle-nya mereka ambil. Team Spirit, mereka tertinggal kali ini untuk di 3 menit pertama dengan 1000 gold yang dipegang oleh Famos. Sebenarnya unsurnya sama ya, Spirit dan Famos. Ya, Famos. Iya, Famo. sama ya unsurnya. S-nya itu dibaca apa enggak sih sebenarnya? Wah, nanti kita tanya ya. Iya, jadi Famo. Tapi kalau kita Apa, baca Famos tetap kalau kita kan Famos. tetap Famos. Famos. Oke, Buset. udah mulai digangguin juga nih untuk bagaimana satu buah orange buff dari Ya. Zaur. Ini dia Zaur. Sementara Sunset Lover. Pede banget Sunset Lover tadi. Nih, Sunset Lover dengan sesuatu yang berbeda ya. Biasanya kita ngeliat dia pakai topi terus kan. Iya. Ini tumben nggak pakai. Dari kemarin udah nggak pakai Pak. Dicuci kan. Lagi Enggak. dijemur di balkon. Enggak dong. Kenapa? Enggak dong. Tinggalan nih. Itu lebih make sense nih dibanding dicuci. Dicuci. Soalnya dari kemarin Pak, gak mungkin gak kering-kering. Oke. Masih dalam keadaan farming dulu satu sama lain. Hiko ini loh, Ul. Hiko udah mulai dewasa sekarang. Hiko kan biasanya savage kan. Iya. Di tiap kompetisi internasional itu biasanya ada savage. Ada aja, benar. Terus Di MSC ini ada nggak kira-kira? kayaknya kalau tidak menggunakan hero Skypers agak sulit ya. Kalau kemarin-kemarin kan kayak masih Granger. Kita lihat Bisa. aja. Oke, tapi masalahnya sekarang keadaan lagi tertinggal, Pak. Oke, dan Sawo ditarik kembali. Damage akan masuk lagi dan Sawo masih selamat. Iya, tapi serangan demi serangannya nggak berhenti. Buset, Freya sabar dulu. Freya Tantrum mulai mengganggu tadi dari area Purple Buff. Untung Zaur Egoist masih bisa mendapatkan ke arah Purple Buff tersebut. Iya, dengan retribution yang terbuka juga ya. Apakah sempat untuk dimanfaatkan waktunya oleh Famos kalau misalkan mau ngedapetin karakter Turtle tanpa adanya kontes gangguan yang bisa dilakukan sama Zaur Egoist nantinya. Tapi Kid Bomba sudah mulai bergerak nih, clear bawah dan sudah akan membantu ke area teamfight berikutnya harusnya. Oke. Ini dia. Wah, Ada beberapa pergerakan tadi sementara sekarang di area dan Turtle kembali didapatkan oleh Error. ya. Gak ada retri. Karena nggak ada retri itu Gak ada dia. Pilihannya mau dapetin purple buff apa mau kontes. Yap, sementara sekarang ada satu ground spadway tadi sudah terlihat di dalam area tersebut. Bahkan dan Roar tadi pun sudah terlihat. Namun sekarang outer tower yang ada di area mid akankah bisa diamankan atau tetap akan bisa ditumbangkan, tapi masih bisa bertahan. Ya. Strukturnya kuat, belum rubuh. Belum, walaupun udah retak dikit ya. Retak dikit. HP-nya udah mulai Wah, tipis juga, tapi Skypierce. error 404. Nah, Skypierce. Kemarin sih kita ngeliat ada Kairi Savage ya. Ya, Pakai Hirara kan. yang Skype sejauh ini masih berhasil. Iya, masih oke. Dan bahkan untuk sekarang keadaannya yang unggul sangat-sangat memungkinkan nih. Eksekusi demi eksekusi bisa dilakukan dengan konsil 4 orang. Oke, sementara ada satu pergerakan tadi dan Nico tidak akan bisa bertahan. Cloud terus usir terus. Terus ya, even itu ada Purify juga untuk Hiko. Tidak mampu untuk membuat dirinya selamat dari gempuran 4 pemain tim Famos yang komit. Dan langsung tabrak ke arah Hiko. Yap. Tapi kalau ngelihat Hirara ini ya, awalnya gue takjub itu ngelihatnya Hirara tas. Oke, Guru kayak dia tuh. Suhu, Sifu. Sifu, Tas, Sifu. boleh. Master Sifu. Master Sifu. Iya, tapi memang awal-awal kan pas keluar tuh banyak yang bingung kan. Banyak yang bingung. Ini gak ada damage, gak skillnya cuma 2 apa. Ternyata bisa. Gameplaynya jadi banyak Pak, bisa ngebait duluan, bisa Ya. masuk duluan, bisa masuk belakangan. Ya, Terserah, bisa semua. iya. Oke. Ini bisa ditabrak. Ini mau perang lagi ya kira-kira nih, karena sekarang pertempuran terjadi di area mid. Masih cukup santai, Zakif mundur dulu. Cuma damage dari Melissa terus mengantarkan. Begitu banyak rasa pahit tadi masuk. Menang jarak sih udah pasti ya, untuk Ya. bagaimana adanya Melissa juga. Dan langsung mengusir mundur pemain-pemain dari tim Spirit. Dan ternyata dari Famos hanya ada 4 orang tadi. Bottom lane-nya didorong sama Freya dari Sepat. Oke, sementara sekarang Turtle kembali. Berhasil diamankan, sementara pertempuran di area ini cukup alot dan cukup panjang. Di mana Melissa yang sudah mengatakan damage kembali. Zaur tetap terkena damage-nya, tapi Klaukun Cukup dalam ya. dalam lagi. Ya tadi dia coba untuk memegang dari arah samping dan ternyata tidak sempat untuk kabur. Walaupun sebenarnya flickernya juga ready ya. Tapi nggak masalah, harusnya masih dalam kegunaan juga untuk tim Famos sekarang. Dan tim Spirit mencari angle yang lain.
dorongan yang dilakukan oleh Hiko di arah atas akhirnya menghasilkan satu bangunan yang akhirnya bisa dihancurkan oleh Team Spirit. Zaki. Cuman Zaki dari tadi sih remuk badan. Dia ya remuk juga, dia masih aman Pak, belum ada point death, dia punya Iya. revitalize. Itu dia ada Glorious Pathway tadi sudah langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang Kid Bomba terpisah dari rekan-rekannya. Apa yang akan terjadi karena Kid Bomba sendirian? Mendadak 5 orang. Terlalu nempel sih 5 untuk orang Famos nempel. juga mau dideketin juga. Kelar. Apalagi juga untuk Team Spirit, mereka kan hero-heronya close range semua. Ya. Cloud harus masuk, Valentina juga bukan tipikal yang punya range jauh. Sampai akhirnya kalau misalkan ada 5 pemain kayak tadi nempel, masuk juga ya pasti bakal ketangkep gak sih? Udah pasti. Entah lantar kena dari Lantern Flare, entah kena Law and Order. Ini Narko juga free langsung loh. Yang penting ada Zakir di depannya kejar. Di depan yang lain Sunset Lover hampir saja menjadi korban. Namun sekarang pertempurannya tidak terelakkan. Go away udah langsung dikeluarkan pula. Narko masih aman sejauh ini. Kid Bomba bisakah dia kabur karena Glorious Pathway sudah langsung dikeluarkan pula. Ada 2. Glorious Pathway terlihat begitu baik tadi, sempat menjadi orang terdepan dan Outer Tower berhasil ditumbangkan oleh Narko. Sementara tadi Blessing Duet. Tapi Error menjadi korban. Yap, satu outer middle turret memang berhasil dihancurkan. Tapi akhirnya Error dan Sepat berhasil juga ditangkap oleh Team Spirit. Duh. Ini Narko. Narko nyaman. Yang penting itu ada My Eyes on You-nya. Betul. Kalau kena mataku kepat gimana sih My Eyes on You? Iya, mataku terhadap, ya itulah. Ya. Heeh. Ya itu. Tidak lepas dari pandangan gitu lah ya. Pokoknya intinya begitu ya. Sulit juga ya. Sulit tapi Cloud harus mundur. Ghost Pathway udah langsung dikuatkan pula di mana Sunset Lover tadi langsung aja mengcopy. Tapi what? Lordnya berhasil langsung diamankan oleh Zakib. Kid Bomba ingin kabur, ingin menyelamatkan diri. Tidak bisa karena 3 player bersiap untuk menyambut dari Kid Bomba. Yap. Wow, Kid Bomba tumbang. Lordnya bisa di-secure sama Famos. Dan apakah ini menjadi satu upaya untuk bisa mengakhiri game ini? Karena kita intip sedikit dari instant replaynya. Emang udah terbuka juga sih di depan. Tapi Glorious Pathway dan ternyata nempelin. Sebenarnya errornya nggak ada di situ kan? Dia masih jauh loh. Masih jauh. Kok bisa? Padahal retry juga untuk Zaurnya. Tapi ternyata Zakif yang menjadi sang penyelamat. Glorious Pathway kembali terlihat. Dibentangkan kembali karpet merah itu. Natko udah punya salto golden tapi ini akan semakin berbahaya lagi loh. Nah, yang masalah juga ini Cloud-Kunnya udah punya Ice Queen. Hero-hero jalan kaki. Hero-hero yang range-nya nggak jauh itu bakal banget kepegang nantinya dengan adanya Cloud-Kun. Yep. Masalahnya nggak deket juga kalau kena Mayas Odi juga dia Itu. jaraknya jauh. Kok kena. Di belakang belum tentu aman kan? Iya. Ya Lord masih ada sekarang. Oke, kembali. Ada Glorious Pathway tadi. Sunset Lover mendadak berubah menjadi High Loss. Tapi apa yang terjadi? Karena mereka udah memiliki satu orang ada di area terdepan dan itu dia. Satu menua karena Kid Bomba down. Famos berhasil menumbangkan satu best yang ada di area atas. Yap, best turret berhasil dihancurkan. Dapetin point kill lagi. 5 poin dan untuk Kid Bomba. Ini cukup berat pastinya. Dia menjadi frontliner. Dan ya udah dengan keunggulan atribut Famos ya udah gak segan-segan lagi aja makan. Oke, cepat harus mundur terlebih dahulu. Tidak bisa sendirian masuk terlalu dalam. Sementara sekarang Narko mundur. Valin yang tadi masih bisa digunakan. Sementara Maya on you. Aman. Aman. Walaupun belum ada point kill buat Natko ya. Tapi posisi dia selalu aman. Mau ditabrak juga sepertinya sulit sama Team Spirit. Dan Famos gak mau memaksakan kehendak pastinya. Mereka berpuas dengan satu base dari top turret yang hancur. Menunggu lagi harusnya untuk next Lord yang akan muncul. Bahkan kalau kita ngintip dari segi itemization-nya, Swift Trinity untuk Hiko aja ini tertahan sekali ya. Ya. Walaupun kalau ngeliat dari Zaur, damage-nya udah gede banget nih. Udah ada Berserker, udah Huskclaw, udah ada Blade of Despair. Tapi sayangnya masih sulit untuk bisa mendapatkan target yang diinginkan. Harusnya sih, ya susah sih Natko flicker ya. Ada go away juga Belum lagi kan. go away kepleset tuh. Belum lagi kalau Error kan punya Falling Maple. Dia untargetable, itu yang sulit pastinya. Oke, tenang dulu. Udah mulai di-freeze minionnya sama tim Famos. Memaksa untuk tim Spirit keluar dari tempat defensifnya. Mau nggak mau ya karena semua resource udah habis. Jungle udah nggak ada. Sumber daya minion juga ditahan. Lord muncul. Lordnya sekarang muncul. Dan kontes juga kayaknya bakal sulit sih untuk dilakukan sama tim Spirit. Kecuali mereka mau coba ya.
Oke, Natko mencari posisi yang sangat-sangat aman dengan 4 assist yang ada dalam tubuhnya. Sementara sekarang Zakif, Glorious Pathway, Lordnya berhasil langsung diambil. Kembali tertinggal sendirian Kid Bomba di area belakang. Waktunya untuk pemain dari Famos ingin melumat habis. Glorious Pathway udah terlihat mulai di dalam area tersebut. Sementara itu ada Maya Solyu yang memang connect tadi dan sakit banget. Sulit pastinya, dan kali ini Team Spirit mereka hanya menyisakan 4 pemain untuk bertahan menghadapi Lord yang akan sebentar lagi juga masuk di area top lane dengan tumpukan wave minion. Dan 7.000 gold yang dipegang oleh Famos, akankah ini menjadi akhir? Pede sekali untuk bisa membuka bagaimana alur serangan yang akan langsung dibangun oleh pemain dari Famos, di mana ada Zaur Egois di bagian belakang mencoba untuk bisa mendapatkan error, tapi damage yang dirasakan oleh Zaur juga begitu menyakitkan di tempat berbeda. Sawo down, tapi sempat menjadi orang terdepan dengan blessing duet tadi seperti yang dimiliki oleh Hiko. Hiko mencoba untuk bisa menetralisir apapun yang ada di dalam area defensifnya. Kid Bomba mundur, Zaur Egois lejap, sementara sekarang Natko masih free untuk bisa mengantarkan damage yang dimiliki. Natko sendirian saja diserang, tapi Shadow terjadi double kill dan Nico masih berjuang. Hiko tidak sanggup, tapi base-nya menjadi milik dari Famos. Famos